Masa sih? Halo pemirsa, kembali lagi ke program Masa sih? Program yang akan mengulas informasi ringan yang akan menambah wawasan Anda. Indonesia memiliki keanekaragaman satwa liar, mulai dari burung, primata, hingga reptil. Bukan hanya itu, satwa ini pun sangat unik bahkan tidak bisa ditemui dimanapun selain di Indonesia. Atau bisa dibilang hewan eksotis Indonesia loh. Masa sih? Kalau begitu, kita simak aja hewan eksotis yang ada di Indonesia. Masa sih? Komodo, atau dalam bahasa Latin memiliki nama Varinus komodoensis, merupakan salah satu hewan tertua di dunia. Komodo adalah salah satu kadal terbesar dan tertinggi di dunia. Komodo berumur panjang bisa mencapai 50 tahun. Komodo berasal dari Asia atau Australia yang melakukan imigrasi ke Kepulauan Timur Indonesia, tepatnya di Pulau Flores. Komodo jantan dewasa dapat mencapai 3,13 meter panjangnya dan 70 kg beratnya. Sedangkan untuk komodo betina bisa mencapai 2,5 meter. Meskipun badannya besar, namun seekor komodo dapat berlari dengan kecepatan 20 km per jam. Berbeda dengan hewan mamalia pemburu lainnya, komodo menyamar di antara bebatuan yang sewarna dengan kulitnya dan menyerang mangsanya bersama-sama. Lidahnya bercabang dan berwarna kuning menjulur keluar masuk mulutnya. Lidah pada komodo berfungsi menandai musuh dari jarak yang sangat jauh. Air liurnya berbusa dan mengandung bakteri yang sangat mematikan. Komodo sendiri memangsa hewan-hewan seperti rusa, kerbau, burung, ular, reptil, dan hewan-hewan kecil lainnya. Komodo betina dapat bereproduksi secara aseksual melalui proses yang disebut partenogenesis. Jika tidak ada jantan, komodo betina masih bisa bertelur. Selain itu, ternyata komodo merupakan salah satu hewan yang suka bermain. Komodo berasal dari Pulau Flores yang sudah ada sejak 900.000 tahun yang lalu dan sekarang menjadi hewan yang dilindungi. Masa sih? Orangutan banyak dikenal sebagai primata yang berasal dari Pulau Kalimantan. Padahal, di Indonesia sendiri terdapat 3 spesies, yaitu Kalimantan, Pongo pygmaeus, Sumatera, Pongo abeli, dan Tapanuli, Pongo tapanuliensis. Kini ketiga spesies tersebut berstatus sangat terancam punah. Meskipun statusnya sama, status kepunahan spesies Sumatera yang paling terancam punah di antara 2 spesies yang ada di Indonesia. Ada perbedaan fisik serta karakteristik khusus antara 3 spesies orangutan yang ada di Indonesia. Pertama, orangutan Sumatera memiliki ciri fisik kantong pipi yang lebih panjang pada orangutan jantan. Rentang tubuhnya bisa mencapai 1,25 meter sampai 1,5 meter dengan berat berkisar dari 30 sampai 50 kg, diselimuti bulu berwarna coklat kemerahan. Orangutan Sumatera betina mulai bereproduksi pada usia 10 sampai 11 tahun dengan rata-rata usia reproduksi sekitar 15 tahun. Kedua, orangutan Kalimantan memiliki ciri fisik rambut panjang dan kusut dengan warna merah gelap kecoklatan, dengan gradasi warna pada wajah dimulai dari merah muda, merah hingga hitam. Berat badan kisaran 50 kg sampai 90 kg dengan tinggi badan 1,25 meter sampai 1,5 meter. Ketiga, orangutan Tapanuli. Secara genetik, spesies ini berbeda dari spesies orangutan lainnya. Orangutan Tapanuli memiliki bantalan pipi mirip orangutan Borneo, namun bentuk badannya lebih menyerupai orangutan Sumatera. Bulunya juga lebih tebal dan keriting dengan kumis dan jenggot yang menonjol. Bantalan pipinya cenderung datar dan ditumbuhi rambut halus berwarna pirang. Makanan orangutan sekitar 60% adalah buah-buahan yang terdiri dari nangka, leci, mangga, durian, dan lain-lainnya. Selain itu, orangutan juga mengonsumsi pucuk daun, serangga, kulit pohon, telur, hingga vertebrata kecil. Fakta unik lainnya adalah orangutan tidak hanya mengonsumsi air dari buah-buahan, tetapi juga lubang pohon. Bahkan diketahui orangutan Sumatera mengambil buah-buahan di pohon menggunakan ranting kering. Hal tersebut menunjukkan tingkat intelijensi yang dimiliki oleh orangutan. Masa sih? Macrocephalon maleo, atau biasa dikenal dengan burung maleo atau maleo sengkawar, adalah fauna endemik dari Pulau Sulawesi. Artinya hewan tersebut hampir tidak pernah ditemukan di tempat lain di Indonesia. Meskipun begitu, tidak semua tempat di Sulawesi bisa ditemukan burung maleo. Burung eksotis ini hanya ditemukan di hutan tropis dataran rendah Pulau Sulawesi, seperti di Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Namun, maleo juga bisa ditemukan di Maluku. Burung maleo berukuran sedang dengan panjang sekitar 55 cm dan sebagian besar bulunya berwarna hitam. Burung ini juga memiliki ciri fisik yang khas lainnya,
antara lain kulit wajahnya bercorak kekuningan, mempunyai paruh jingga, dan bulu di bagian bawahnya berwarna merah muda keputihan. Di atas kepalanya terdapat semacam jambul keras berwarna hitam. Ukuran burung betina lebih kecil daripada jantan, dengan warna yang lebih gelap. Meski termasuk dalam keluarga burung, maleo tidak suka terbang. Burung ini lebih sering menggunakan kakinya untuk berjalan. Biasanya, burung maleo akan pergi ke tempat bersarang dengan pasangannya pada pagi hari. Lalu mereka akan menggali tanah, pasir, dan kerikil secara bergantian, membentuk lubang besar. Betina kemudian berhenti di dalam lubang untuk bertelur. Sementara sang jantan akan berlarian di sekitar lubang dengan mencoba menjulurkan leher mereka keluar untuk mewaspadai bahaya. Tidak seperti burung pada umumnya, maleo tidak mengerami telur mereka. Mereka menggali dan mengubur telurnya di dalam daerah-daerah yang hangat dari panas bumi, seperti di daerah sekitar pantai gunung berapi. Keberadaan burung maleo terancam punah karena pembukaan lahan baru, penebangan liar, kebakaran hutan, dan lahan menghilangkan habitat burung tersebut. Selain itu, perburuan liar terhadap maleo dan pencurian telurnya juga masih tinggi. Masa sih? Rangkong merupakan famili burung yang berasal dari Afrika, Asia, dan Melanesia. Dalam bahasa Inggris, rangkong lebih dikenal dengan nama hornbill, yang diambil dari bentuk paruh mereka yang besar dan melengkung. Terdapat 13 spesies rangkong asli berasal dari Indonesia. Ada satu spesies rangkong yang dihiasi dengan balung yang terbuat dari keratin padat, yaitu rangkong gading. Indonesia memiliki habitat rangkong gading terluas, namun hanya pohon besar berlubang alami dengan bonggol khas di depannya yang dapat digunakan untuk bersarang. Bonggol tersebut digunakan sebagai landasan saat bertengger untuk memberi makan induk dan anak yang ada di dalam sarang. Model sarang yang unik ini tidak ditemukan pada jenis-jenis rangkong yang lain. Rangkong gading burung sangat besar dengan total panjang tubuh berkisar antara 150 sampai 180 cm. Berat tubuhnya mencapai 2,6 sampai 3 kg. Rentang panjang sayap 44 sampai 49 cm dan panjang ekor bagian tengah 30 sampai 50 cm. Dengan ciri khas yaitu kulit lingkar mata sampai leher berwarna merah dengan ukuran tanduk lebih besar pada jantan. Kemudian pada betina, kulit lehernya berwarna putih kebiruan atau kehijauan dengan bercat. Makanan utama rangkong gading sangat spesifik, sekitar 99% berupa buah beringin berukuran besar. Rangkong gading hanya memiliki satu pasangan selama hidupnya atau monogami. Setelah menemukan lubang sarang yang tepat, sang betina akan masuk dan mengurung diri. Hilangnya hutan sebagai habitat utama, minimnya upaya konservasi, dan maraknya perburuan adalah perpaduan mengerikan bagi masa depan rangkong gading. Berbagai jenis pohon beringin yang menyediakan makanan utama bagi rangkong gading dianggap tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga keberadaannya tidak pernah diharapkan. Masa sih? Babi rusa atau yang lebih dikenal dengan babi rusa Sulawesi merupakan kelompok mamalia dalam keluarga Suidae. Panjang babi rusa dapat mencapai 1 meter dengan tinggi sekitar 65-80 cm dan berat dapat mencapai 90 kg. Tubuhnya lebih terlihat berwarna putih dengan rambut yang jarang dibandingkan babi hutan Sulawesi. Babi rusa juga dikenal dengan dua pasang gigi taringnya yang mencuat membesar, melengkung, dan menembus ke atas. Bahkan individu jantan memiliki gigi taring atas yang melengkung menembus hingga rahang atasnya. Babi rusa Sulawesi merupakan endemik Sulawesi yang tersebar di seluruh Sulawesi, kecuali bagian semenanjung selatan. Di sebagian Sulawesi Utara diperkirakan sudah punah secara lokal. Populasi globalnya di seluruh Sulawesi diperkirakan mengalami penurunan, dengan besar populasi diperkirakan tidak lebih dari 10.000 individu dewasa. Kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartonabe merupakan salah satu kawasan konservasi terpenting untuk melindungi jenis ini. Mereka dapat dijumpai hampir di semua wilayah berhutan kawasan ini. Babi rusa Sulawesi hanya dapat dijumpai di hutan-hutan primer Sulawesi dan pegunungan. Secara global, babi rusa Sulawesi termasuk dalam kategori rentan yang terancam karena berkurangnya hutan-hutan primer di Sulawesi akibat pembalakan dan perubahan hutan ke lahan budidaya. Perburuan masih sering terjadi, khususnya untuk konsumsi. Hal inilah yang diperkirakan menyebabkan kepunahan lokal di beberapa lokasi. Masa sih? Masa sih?